Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Keluaran 25 ayat 29-30 dengan judul Encounter with God. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Engkau harus membuat piringnya, cawannya, kendinya dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Engkau harus membuat semuanya itu dari emas murni. Engkau harus senantiasa meletakkan roti sajian di hadapanku di atas meja itu. Saudara, Keluaran 25 ayat 29-30 merupakan ayat terakhir yang menutup bagian perikop tentang meja roti sajian. Dalam bagian akhir ini dituliskan tentang cara pembuatan pinggan emas atau mangkok besar yang dibuat dari emas murni. Bahan dasar pembuatan pinggan adalah emas murni, menandakan bahwa perjamuan adalah milik Allah. Di atas pinggan emas ini akan diletakkan roti sejumlah 12 buah yang melambangkan 12 suku Israel. Roti-roti ini akan senantiasa ada di hadapan Tuhan, diganti setiap Sabat dan kemudian dimakan oleh para imam. Sehingga meja itu tidak pernah kosong. Dengan demikian, melalui bagian akhir ini kita dapat melihat bahwa bagian perikop tentang meja roti sajian ini merupakan simbol perjumpaan Allah dengan umat Israel melalui jamuan makan yang diatur oleh Allah. Dan kini Allah dalam wujud Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia menjadi puncak perjumpaan Allah dengan manusia. Saudara, melalui kisah perjamuan Allah ini, Allah tidak hanya berinisiatif untuk menyediakan kebutuhan fisik umatnya, tetapi juga menyediakan sarana untuk berjumpa dengan umatnya. Kisah tentang Allah yang berjumpa dengan umatnya ini tersebar dalam seluruh Alkitab. Misalnya, Allah berbicara dengan Musa melalui semak belukar yang menyala ketika Musa menjadi pelarian di tanah asing. Keluaran 3 ayat 2-4. Lalu Allah juga berbicara dengan Yunus ketika dia berada di perut ikan. Yunus 1-2. Bahkan Allah berbicara kepada Yohanes ketika ia berada di Pulau Patmos, sebuah tempat pembuangan dan menjadi lambang penderitaan. Wahyu 1 ayat 9. Fakta ini menunjukkan bahwa Allah rindu untuk berjumpa dengan umatnya dalam setiap situasi kehidupan kita. Saudara, pada masa kini Allah pun masih memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan umatnya. Perjumpaan dengan Allah ini misalnya terjadi pada saat kita sakit parah yang membuat kita merasa putus asa karena meskipun mencoba berbagai cara pengobatan tetapi belum juga sembuh. Kondisi seperti ini bisa saja menjadikan kita merasa bahwa Allah meninggalkan kita. Lalu ada seseorang yang mengingatkan kita akan ayat firman Tuhan, Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan Allah sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Hal ini dapat kita lihat dalam Ibrani 13 ayat 5b. Dalam kondisi seperti ini, kita dapat menyadari bahwa sebenarnya Allah berbicara secara pribadi kepada kita. Sebab ayat yang disampaikan tepat seperti apa yang kita rasakan serta situasi yang sedang kita hadapi. Dengan demikian, perjumpaan dengan Allah adalah suatu bentuk perjumpaan di mana kita mengalami pemulihan, memperoleh kekuatan, kesabaran, dan lain-lain setelah mendengar firman Tuhan, berdoa, menyembah, melalui pujian, atau misalnya mendengarkan nasihat orang percaya lainnya, dan lain sebagainya. Mari, dengan demikian, mari rindukan perjumpaan-perjumpaan ini yang juga akan menumbuhkan iman akan kehadirannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, dalam penderitaan, Allah tetap hadir. Misalnya seperti Musa, Yunus, dan Yohanes. Lalu kapan terakhir saudara menyadari Allah menemani saudara di tengah kesulitan? Mari mengingat pengalaman-pengalaman tersebut dan izinkan Roh Kudus menumbuhkan iman serta kepekaan terhadap kehadirannya dalam kehidupan kita.
Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami rindu Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini membuat kami menyadari bahwa kami perlu untuk menjadi semakin peka akan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Bahkan mungkin di tengah-tengah situasi yang tidak kami inginkan, situasi yang tidak dapat kami kendalikan, Tuhan, kami tetap bisa menyadari bahwa Allah hadir dan Allah menemani kami, Tuhan. Mungkin kepekaan ini sudah hilang dalam diri kami, Tuhan, sehingga kami tidak menyadari bahwa mungkin di dalam keseharian kami sebenarnya sedang mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Allah. Hanya mungkin kami mengabaikan itu, Tuhan, karena terlalu sibuk, karena terlalu fokus dengan diri sendiri, Tuhan. Pagi hari ini, Tuhan, kami meminta agar Allah menumbuhkan kepekaan di dalam diri kami, Tuhan, sehingga kami ketika Allah menjumpai kami dalam hal-hal kecil dalam hidup kami menyadari itu, sehingga itu menumbuhkan iman kami, membuat kami semakin menyadari bahwa Allah mengasihi kami, bahwa Allah ada bersama-sama dengan kami, dan bahwa Allah tidak pernah melepaskan pandangan-Mu dari hidup kami. Kami bersyukur, Tuhan, karena kami punya Allah seperti Engkau. Dan sebentar kami akan menjalani hari ini, Tuhan, melaksanakan tugas kami, menjalani aktivitas kami, Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan yang harus kami selesaikan hari ini, kami percaya Allah menolong kami. Kami perlu Engkau di dalam keseharian kami. Jagai orang-orang yang kami sayangi, Tuhan, dan kami mau serahkan hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan biarlah penyertaan Tuhan mengiringi aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.